Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Fardan Fatihah. Di sini saya akan memaparkan bagaimana pentingnya kita dalam berzakat dan wajibnya kita untuk menunaikan zakat. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari zakat itu sendiri. Zakat berasal dari kata zaka yuziku tazkiyatan dan masdarnya adalah zakatan. Kata zakat ini yang artinya adalah berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Maksudnya di sini adalah ketika kita mengeluarkan zakat, maka harta yang kita keluarkan itu akan berbalik, bertambah pada kita dan akan berkah pada kita. Zakat merupakan rukun Islam yang kelima. Hukumnya wajib bagi orang Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Para ulama menyebutkan lebih dari 83 ayat yang memerintahkan kita untuk menunaikan zakat dan berdampingan dengan perintah dalam menunaikan sholat. Di antara ayat-ayat tersebut ada di Quran surah Al-Hajj ayat 78 yang artinya adalah dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dialah sebagai pelindung dan sebaik-baik penolong. Zakat di sini dibebankan hanya kepada orang yang kaya dan diperuntukkan kepada orang yang miskin. Dalam sebuah hadis kita diperintahkan atau kita disunahkan untuk mencintai dan mendekati kaum yang miskin. Di antara hadis tersebut yaitu dari Abi Dzar. An Abi Dzar qala awsani Khalil sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Dari Abi Dzar, ia berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan 7 hal kepadaku, bisab'in, 7 hal. Di antaranya itu adalah hubbul masakin wa dunu minhum, yaitu mencintai dan mendekati kaum miskin. Tentu ketika kita membayar zakat, kita akan memperoleh pahala wajib dan tentu akan memperoleh pahala sunnahnya dari hadis tersebut. Sungguhnya zakat itu sudah ada dalam agama yang dibawa para rasul terdahulu. Namun ibadah zakat yang berkenaan dengan harta ini yang berkenaan dengan harta kekayaan yang untuk kepentingan sosial diwajibkan kepada tahun kedua Hijriah. Zakat yang diperintahkan di sini ada 2. Yang pertama adalah zakat fitrah atau zakat badan. Zakat ini adalah zakat yang diwajibkan setiap akhir bulan puasa atau sebelum memasuki bulan Syawal. Yang kedua adalah zakat harta atau zakat mal, yaitu bagian dari harta kekayaan seorang atau perusahaan yang harus diberikan kepada orang-orang tertentu sesudah mencapai nisab. Nisab di sini adalah batasan minimal kekayaan dan telah dimiliki selama 1 tahun atau haul. Kita bertanya, siapakah yang wajib membayar zakat itu? Zakat hanya diwajibkan atau dibebankan kepada orang yang kaya. Dalam kitab Bulughul Maram ada sebuah hadis yang menjelaskan bagaimana zakat hanya dibebankan kepada pundak orang yang kaya saja. Yang hadis tersebut menjelaskan yaitu ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan beralah mereka. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang kaya, dan dari zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Tentu hal ini menjelaskan atau menitikberatkan bahwa zakat hanya diperintahkan kepada orang yang kaya, lalu diperuntukkan kepada orang yang fakir atau orang yang miskin, atau bisa disebut dengan mustahik. Mustahik itulah orang yang berhak menerima zakat dari muzaki. Muzaki itu adalah orang yang memberikan harta kekayaan tersebut. Para ulama juga sepakat bahwa yang dimaksud orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari kebutuhan rutin. Maksudnya ketika sudah kebutuhan rutinnya terpenuhi,
dan harta itu ada lebihnya, maka harta itu wajib dizakatkan. Dari penuturan yang saya sampaikan, bagaimana pentingnya kita dan wajibnya kita membayar zakat, tentu ada hikmah di balik orang yang melaksanakan zakat dan orang yang menerima zakat. Hikmah zakat bagi mereka yang melaksanakan ada beberapa, di antaranya adalah menyempurnakan iman, menghapus dosa, membersihkan harta benda, melatih kerendahan hati, meningkatkan rezeki, mempererat persaudaraan, dan terhindar dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Hikmah zakat bagi mereka yang menerima adalah di antaranya yaitu meringankan beban ekonomi yang dihadapi. Yang kedua, menjalin persaudaraan antara sesama muslim. Selanjutnya adalah menghindarkan dari perbuatan zakat, sebab ketika orang itu kekurangan ekonomi, bisa saja orang itu bertindak kriminal dalam memperoleh kebutuhan, entah itu mencuri ataupun mengambil hak orang lain. Yang selanjutnya adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang terakhir adalah memungkinkan mereka mengubah keadaan diri dengan modal zakat yang didapatkan. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.